Pemirsa, setelah mediasi pertama berakhir kisruh, mediasi kedua antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim kembali berujung buntu. Sejak awal mediasi, Novi sudah tidak sepaham dengan Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, hingga nyaris meninggalkan meja bundar. Terlebih, Farhad Abbas kembali menumpahkan emosinya ketika Novi meminta mediasi dilanjutkan setelah kehadiran Denny Sumargo. Beruntung, Bryan Praneda, kuasa hukum Novi, berhasil menenangkan kliennya itu sehingga mediasi sempat dilanjutkan. Kesepakatan untuk menyerahkan donasi dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan seolah hanya menunggu waktu ketika pihak Novi dan pihak Agus pindah dari meja bundar ke meja panjang konferensi pers untuk mengumumkan hasil mediasi. Sayangnya, kata pembuka dari Farhad Abbas kembali menyudut emosi Novi. Novi pun walk out bersama Gary Julian, tim kuasa hukumnya. Ini provokator baru, dia provokator baru. Maaf, dengan berarti saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena Bapak itu harus dilibatkan. Loh, kan dilibatkan. Tapi kata-kata dia kan berbeda. Ya, kan dia tidak hadir. Kalau misalnya dia gara-gara dia langsung nggak hadir, ya. Kenapa dia langsung nggak hadir? Di undangannya kan ada. Kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi lah. Atau ini yang persoalan kan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalau kurang kami semua teman-teman saya membantu lagi. Gus kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Sebentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat. Mohon maaf. Nah, inilah jahatnya mereka. Kepergian Novi dan Gary dicela habis-habisan oleh Farhad. Sekali lagi, Bryan Praneda berusaha meredakan ketegangan di antara kedua kubu. Siapa sangka momen itu dijadikan Bryan untuk menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Novi. Bryan tersinggung karena Novi walk out tanpa diskusi dengannya. Karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum. Agus berharap hari ini adalah hari perdamaian. Hari ini Agus menghadiri di acara ini belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Yang mengejutkan, Agus yang mengaku sedih karena tak sempat bersalaman dengan Novi, tiba-tiba berteriak lantang menyerukan, "Hidup Bapak Bryan!" Agus senang karena Bryan Praneda berbalik mendukungnya dan siap bergabung dengan tim kuasa hukumnya. Terus untuk Bapak Bryan, terima kasih banyak sudah membela ke Agus. Hidup Bapak Bryan! Hidup Bapak Bryan! Karena Bapak Bryan berpihak ke tempat kejujuran. Kemudian, kisruh donasi 1,3 miliar pun kembali diwarnai dengan ratapan Agus. Agus berteriak histeris, seraya mengecam orang-orang yang tidak peduli pada penderitaannya. Selama ini aku sakit. Aku orang sakit. Aku orang sakit. Aku orang. Tapi kenapa semua dunia mengentam aku? Menangis sesenggukan seperti anak kecil yang tak berdaya, Agus ditenangkan oleh Krisnamurti dan istrinya. Yang paling disesali Agus, netizen dan para donatur mengecamnya sebagai orang jahat. Udah tinggal di ujung, Pak. Bisa rasakanlah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya aku, Ibu. Segitu jahatnya. Aku bukan orang jahat. Dengan batalnya perdamaian antara Agus dan Novi, bisa dipastikan tidak ada pencabutan laporan terkait kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang menahbiskan Novi sebagai terlapor.
Di sisi lain, Agus juga batal menerima sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar. Dan kemungkinan uang itu akan didonasikan untuk hal lain yang lebih mendesak, sementara Agus hanya mendapatkan sebagian kecil sesuai dengan hasil polling para donatur. Apa gini aja ya? Uangnya gue ambil dari Yayasan Denovi, gue bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya. Sama Agus, donatur yang berkeberatan datang ke gua aja, bawa buktinya, ntar gua balikin duit. Gimana, setuju gak? Nggak ada niat untuk membantu Agus gitu, hanya merasa gara-gara mereka uang ada gitu. Padahal gara-gara orang buta. Orang membantu orang buta bukan bantu Denny atau bantu si Agus gitu. Nggak perlu. Mau datang 1000 densu juga nggak ada masalah. Sudah kelihatan kok dia yang merusak acara hari ini. Sepertinya drama antara Agus dan Novi tak pernah menemui titik temu. Pun dengan pengungkapan siapa dalang pembunuhan orang tua Yasmin Baskara hingga kemana sosok Sandra menghilang yang merupakan orang yang dekat dengan Baskara sekaligus ibu dari Nathan dan juga Dania. Benar-benar rumit ya. Tentu saja semua ini masih diurai satu persatu hingga menjadi puzzle yang utuh. Romeo yang berhasil mengambil tab Baskara akhirnya menyelidiki satu persatu isi dari catatan yang ada di dalamnya hingga merencanakan untuk meneror Ajeng. Bisa-bisanya di suasana tahlilan gini ada orang jahat yang ngirim teror. Mah, kenapa ya? Mama itu selalu dikirim teror akhir-akhir ini. Kenapa, Mah? Mama nggak tahu Mama. Kenapa ya? Ini kunci gerbang neraka. Silakan kamu buka sendiri Ajeng Cakradinata. Jadi seperti ini, gimana ke depannya ya nanti kita lihat aja. Tak hanya Romeo, Yasmin dan Dirga, Nathan juga akhirnya menemui Ajeng lantaran mengetahui jika ibunda tercintanya menghilang lantaran ada kaitannya dengan teror yang dilakukan oleh Ajeng. Hal itu diketahui Nathan dari buku catatan Sandra yang berhasil ditemui di brankas milik ayahnya Pras. Bu Ajeng mending gak usah pura-pura deh, Bu. Saya udah tahu tentang Ibu Ajeng dan mama saya. Bagaimana Nata bisa tahu? Jangan-jangan dia buka brankas aku dan baca buku diarinya Sandra. Gara-gara mama saya itu punya hubungan sama Pak Baskara, iya kan? What? Lo jangan ngasal ya kalau ngomong. Gak usah bawa-bawa bokap gue yang udah meninggal. Dan gara-gara kejadian itu, mama saya diusir dari rumah sama papa saya. Dan itu semuanya gara-gara Bu Ajeng. Asal lo tahu ya, Lisa, gue gak mungkin ngomong kayak gini kalau misalnya gue gak punya bukti. Gue tahu semuanya dari diary nyokap gue. Gue baca sendiri. Pas dibongkar, ternyata ada satu diary. Dan itu ternyata punya ibunya Nathan. Dan akhirnya Nathan baca semuanya. Dan semuanya terungkap. Dan Nathan, Bu Ajeng, dan Pak Baskara adalah satu-satunya yang tahu tentang ini. Nathan itu membombardir ya ke Ajeng bahwa Ajeng lah yang bersalah atas ibunya Nathan hingga hilang. Dan Ajeng tetap bersikeras bahwa bukan Ajeng. Dan itulah Ajeng, tetap bilang bukan Ajeng. Di tengah kecemasan Ajeng yang kisah masa lalunya satu persatu mulai terungkap, dia, orang dekat Yasmin, secara tidak sengaja melihat Galang membuka sarung tangannya. Tentu saja pemandangan itu membuat dia terkejut, lantaran salah satu jari Galang memiliki jari besi. Lantas akankah kecurigaan Yasmin bakal terjawab, lantaran selama ini Galang berbohong karena ada bekas luka di tangannya? Ya, halo? Aduh mas, maaf.
Gimana sih kalau jalan? Maaf mas, nggak sengaja saya mas. Panas tau gak? Maaf mas, sekali lagi maaf. Mas Galang, jarinya nggak ada. Udah sana. Maaf mas.